Nah, ini jadi bahan introspeksi diri buat kita. Karena sebetulnya hakikatnya Allah menurunkan hujan dengan kadar yang pas. Cuman kita tidak pandai mengelola hujan tersebut. Maka terlihat seolah kebanyakan, terlihat seolah kelebihan, jadi banjir. Padahal hakikatnya pas. Saya tanya juga kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau berangkat kerja atau mau kemana, kemudian hujan, kira-kira kesel nggak Bapak Ibu? Kebanyakan orang kesel kan ya? Waduh, hujan mulu. Padahal saya mau pergi kerja, mau pergi ke kantor dan lain sebagainya. Nah, kenapa marah? Karena seseorang hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan kepentingannya saja. Padahal kalau dia berpikir secara lebih luas, tidaklah Allah mengirimkan hujan melainkan karena memang alam sedang membutuhkan hujan. Tanah sedang membutuhkan hujan, pohon sedang membutuhkan hujan, makhluk-makhluk lain pun sedang membutuhkan hujan. Cuman karena kita ini egois, kita ini cuman mikirin kepentingan kita saja, akhirnya kita tidak terima ketika Allah turunkan hujan. Padahal tidaklah Allah menurunkan hujan melainkan karena kebutuhan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya. Bahkan Allah menurunkan hujan dengan kadar yang pas. Nah, ini sesuatu yang perlu kita pikirkan kembali, Pak, tentang af'alullah, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Begitu pula ketika Allah mengirimkan panas kepada kita, pasti Allah mengirimkan panas dengan kadar yang pas. Cuman kenapa sekarang bumi kita itu terasa seolah sangat panas sekali? Inilah yang harus menjadi bahan introspeksi kita. Kita yang membuat bumi kita ini terasa lebih panas dengan buang sampah sembarangan, aktivitas industri yang tidak terkontrol, yang berlebihan, mencemari air, mencemari udara. Gak usah ngomongin pabrik deh, ngomongin diri kita sendiri yang sering buang sampah sembarangan. Andai satu orang dari kita buang satu sampah saja, ada 1000 orang seperti kita, berarti sampah sudah berapa jumlahnya? Sudah 1000. Jangan dikira sampah itu tidak mempengaruhi kadar udara, kadar panas udara di bumi. Semakin kita buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik, itu akan membuat bumi kita semakin panas. Padahal prinsipnya adalah tidaklah Allah memberikan sesuatu kepada kita, melainkan Allah akan memberikannya dengan kadar yang pas. Panas juga pasti Allah kirim dengan kadar yang pas. Cuman karena perbuatan kita sehingga suhu meningkat, kemudian ozon semakin tipis, akhirnya bumi terasa semakin panas. Ya. Nah, kita kembali pada prinsip dasar yang perlu kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa tidaklah Allah memberikan kepada kita melainkan memberikan sesuatu kepada kita melainkan dengan pas. Hujan pasti pas, panas pasti pas. Begitu pula dengan rezeki. Tidaklah Allah memberikan rezeki kepada kita, pasti Allah akan memberikan rezeki dengan kadar yang pas. Bapak punya anak 1, pasti rezekinya pas. Atau punya anak 11, rezekinya pasti pas juga. Wa ma midabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha alisallahu bikafin abdah. Itu kan ayat-ayat yang meyakinkan kepada kita bahwa tidaklah Allah memberikan rezeki melainkan dengan kadar yang pas. Pertanyaannya,
Mengapa kita sering merasa kekurangan? Nah, disitulah letak kesalahan kita, Pak. Introspeksi diri. Barangkali gaya hidup kita yang berlebihan. Barangkali sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita miliki, malah kita memaksakan diri untuk kita miliki. Barangkali hidup kita ini tidak sesuai kebutuhan, tapi malah sesuai dengan keinginan. Itulah yang membuat rezeki yang Allah berikan kepada kita seolah-olah kurang. Padahal hakikatnya apapun yang Allah berikan kepada kita pasti pas. Ya. Jadi kalau tahu prinsip seperti ini, Pak, kita nggak akan ngeluh. Dikasih hujan banyak sama Allah, nggak ngeluh. Kenapa? Karena tidaklah Allah mengirimkan hujan makhluknya, hambanya, kebutuhan alam semesta. Begitu pula ketika Allah memberikan panas pada kita, nggak bakal ngeluh panas banget. Karena sebetulnya bumi sedang membutuhkan panas itu. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita dan kita merasa kekurangan, kita tidak akan protes. Kenapa? Karena barangkali ada yang salah dengan gaya hidup kita. Nah, maka atas dasar nikmat yang begitu besar yang masih Allah berikan kepada kita, bahkan nikmat-nikmat yang tidak kita pinta kepada Allah, terus Allah berikan kepada kita. Nikmat napas masih enak, nikmat melihat masih jelas. Itu kan nikmat-nikmat yang tidak pernah kita pinta ya kepada Allah. Ada paling kita kalau doa minta rezeki terus, rezeki, usaha lancar, badan sehat, begitu ya. Nah, nikmat yang bahkan Allah berikan kepada kita secara gratis walaupun tidak kita pinta. Maka mari sama-sama kita syukuri dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Jadi amalan kita sekarang, Pak, banyakin kalimat hamdalah aja dah. Alhamdulillah atas nafas, alhamdulillah atas umur panjang, alhamdulillah nikmat masih mendengar. Coba, Pak, ketika Bapak dengar musik ya, walaupun dalam hukum fikih musik itu kan beda pendapat. Berfilsafat sedikit, Pak. Ketika Bapak dengar musik, Bapak pernah berpikir nggak alangkah nikmatnya bunyi-bunyian itu sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan, kesenangan? Pernah nggak berpikir seperti itu? Paling kalau dengar musik cuman ya mantep cuman gitu doang ya. Pernah nggak kita berpikir ketika mendengar musik, mendengar suara-suara, kita berpikir betapa nikmatnya pendengaran ini. Andai nikmat pendengaran Allah putus, mungkin dunia ini tidak akan terasa nikmat, Pak. Dunia ini akan terasa sepi. Dunia ini akan terasa hampa betul. Tapi karena nikmat pendengaran masih Allah suara-suara, bunyi-bunyian yang ada di alam semesta ini. Betul ya? Ketika dengar suara burung, Pak, yang Bapak ingat apa? Burungnya ya? Burung apa? Ini gitu. Enggak. Seorang mukmin, orang yang beriman ketika mendengar suara indah, maka dia harus segera berpikir, siapa yang menciptakan suara seindah ini? Bukan siapa yang membunyikannya, bukan berasal dari mana, tapi siapa yang menciptakan keindahan ini. Betul ya? Makanya kita ini jangan sampai terhijab oleh apa yang kita lihat dan oleh apa yang kita dengar. Tapi hati kita seorang mukmin harus bisa menembus hijab itu. Apa
yang menciptakan keindahan ini? Ketika kita mendengar sesuatu yang sangat nikmat bagi telinga kita, maka kita harus berpikir, siapa yang menciptakan suara seindah ini? Itu semua tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita seorang mukmin, keimanan kita ini masih terhijab sampai sekarang. Buka hijab tersebut, singkapkan semuanya. Ketika melihat, ketika mendengar, maka pikirkanlah siapa yang menciptakan keindahan yang kita lihat, siapa yang menciptakan keindahan yang kita dengar. Tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu. Maka mari atas dasar nikmat yang luar biasa, nikmat yang bahkan kita terlena dengan gambaran-gambaran fisiknya saja, nikmat yang kita sering terlena dengan nikmat tersebut dan tidak pernah terpana dengan siapa yang menciptakan nikmatnya. Maka sama-sama kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Salawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab fikih yang berjudul Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Al-Imam Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Saya bacakan redaksi kitab matan Abi Syuja'nya dulu. Matannya dulu, baru setelah itu syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu saumu yaumis syakki, dan dimakruhkan berpuasa pada hari yang diragukan. Apa yang dimaksud dengan hari yang diragukan? Yang dimaksud dengan hari yang diragukan hari yang diragukan, dan dimakruhkan untuk berpuasa pada hari yang diragukan, illa kecuali an yuwafiqa adatan lahu, kebiasaannya, atau yasilahu bima qablahu, puasa tersebut disambung dengan hari-hari sebelum hari yang diragukan tersebut. Titik. Itu redaksi matan Abi Syuja'nya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ada satu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Cuman keharamannya ini tidak sampai mutlak. Keharamannya ini dikaitkan dengan sesuatu. Jika ada sesuatu itu maka haram. Tapi jika tidak ada maka tidak haram. Tahrim, makruh tapi ada dosanya, maka disebut makruh tahrim, ya. Artinya itu haram, tapi haramnya itu tidak sampai taraf haram lidzatihi, haram yang sesungguhnya. Ini saya akan analogikan dengan hukum yang lain, Mbak. Makan daging babi kira-kira haram atau tidak? Haram. Makan daging ayam
tapi hasil mencuri, haram atau tidak? Haram. Bedanya apa, Pak? Yang pertama sama yang kedua. Kan sama-sama haram kan ya? Bedanya adalah yang pertama haramun lidzatihi, haram pada bendanya. Sementara yang kedua haramun li'aridin, haram karena caranya. Betul ya? Nah, kalau sudah haram pada bendanya, maka dengan cara apapun dia didapat tetap haram. Dengan sesuai akad syariah. Bapak beli daging babi, tapi akadnya syariah, Pak. Kira-kira daging babinya jadi halal atau tidak? Tidak. Karena ini namanya haramun lidzatihi. Haramnya mutlak karena bendanya. Beda dengan daging ayam hasil mencuri. Daging ayam hasil mencuri, yang menyebabkan dia haram apanya? Caranya. Ya, artinya apa? Cara yang berbeda akan menghasilkan hukum yang berbeda. Daging ayam ketika didapatkan dari hasil mencuri, maka dia akan menjadi haram. Tapi ketika dia didapatkan dengan hasil membeli sesuai dengan akad yang syariah, maka lain. Sholat pakai sarung boleh nyuri. Mau sholat nggak ada sarung, akhirnya dia nyuri sarung di jemuran orang. Ya, kira-kira Pak, sholatnya sah atau tidak? Kenapa sah? Iya, karena sarungnya suci. Ya, orang baru dicuci itu di jemuran, sarungnya suci. Dia melaksanakan sholat dengan pakaian yang suci, sah nggak? Sah sholatnya. Cuman bagaimana hukumnya? Haram. Sah tapi haram, ya. Nah, jadi Pak, Bu, berkaitan dengan caranya. Kalau sudah berkaitan dengan bendanya, haram mutlak. Tapi jika berkaitan dengan caranya, maka haramnya itu tidak mutlak, ya. Nah, sama dengan puasa yang akan kita jelaskan. Ada satu hari di mana seseorang dilarang untuk berpuasa, haram hukumnya. Cuman haramnya ini tidak mutlak. Hari apakah hari tersebut? Hari tersebut adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Jadi tanggal 30 itu, Pak, bulan Sya'ban, haram untuk melakukan puasa, ya. Kenapa haram? Karena ada hadisnya. Sehingga kita dilarang berpuasa pada tanggal itu, karena tanggal tersebut, Pak, tanggal yang diragukan. Apakah dia masih termasuk dari bulan Sya'ban atau sudah masuk bulan Ramadan. Yang namanya bulan Hijriyah kan kadang 29, kadang 30, Pak, ya. Tergantung nanti kita melihat apa? Melihat hilal. Apakah hilal di sore tanggal 29 Sya'ban sudah terlihat atau belum? Itu kan pertanyaan besar. Terkadang di sebagian tempat terlihat, terkadang di sebagian tempat tidak terlihat. Sehingga itu menjadikan tanggal 30 itu menjadi tanggal yang diragukan. Apakah dia tanggal 30 Sya'ban ataukah sudah tanggal 1 Ramadan? Ya. Tanggal yang diragukan. Nah, cuman keharamannya tidak mutlak. Keharamannya ini jika puasa tersebut tidak disambung dengan hari-hari sebelumnya. Artinya apa? Artinya kalau tanggal 30 Sya'ban disambung dengan hari-hari sebelumnya, maka puasa tersebut tidak jadi haram.
Misalkan Bapak puasa Sya'ban itu dari tanggal 15. Tanggal 15, 16, 17, 18 sampai tanggal 30 Sya'ban. Maka berpuasa di tanggal 30 Sya'ban itu tidak haram. Karena disambung dengan sebelum tanggal 16. Itu sudah berpuasa dan puasanya bersambung, maka tanggal 30 Sya'ban jadi tidak haram. Tapi kalau sebelum tanggal 16 belum berpuasa, jadi puasanya itu baru tanggal 16, 17, 18, maka puasa di tanggal 30 Sya'ban hukumnya jadi haram. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Artinya setelah tanggal 15 Sya'ban itu nggak boleh puasa. Tanggal 16, 17, 18, 19 sampai tanggal 30 Sya'ban. Begitu pula ada larangan khusus tentang larangan puasa tanggal 30 Sya'ban. Kata Nabi, dia puasa dengan puasa sebelum 16 Sya'ban. Jadi kalau sebelum 16 Sya'ban kita sudah berpuasa dan puasanya kita sambungkan ke tanggal 30, maka tidak haram. Tapi kalau tidak disambungkan dengan sebelum tanggal 16 Sya'ban, maka puasanya haram. Itu yang pertama, Pak. Ya. Tanggal 30 Sya'ban haram berpuasa kecuali jika disambung dengan tanggal sebelum tanggal 16 Sya'ban. Yang kedua, illa an yuwafiqa adatan lahu, kecuali dia punya kebiasaan puasa. Dan kebiasaan puasanya itu bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban. Ibu biasa puasa dan ternyata hari Seninnya itu atau hari Kemisnya itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Maka Bapak Ibu boleh berpuasa di tanggal 30 Sya'ban. Kenapa? Karena memang sudah jadi kebiasaan. Ya entah kebiasaannya itu kebiasaan Senin Kemis atau kebiasaan puasa Daud atau puasa yang lainnya, ya. Itu penjelasan dari Matan Abi Syuja. Sekarang kita masuk syarahnya, Kifayatul Akhyar. Apa kata Imam Al-Hisni? Yahrumu saumu yaumi syak tatawuan bila sabab. Haram berpuasa pada hari yang diragukan tanpa sebab. Wa kadza yahrumu saumuhu taharriyan li ajli Ramadan. Begitu pula haram berpuasa di hari yang diragukan karena untuk menyambut Ramadan. Jadi Bapak sebelum tanggal 1 Ramadan puasa. Tanggal 30 Sya'ban nih, sengaja untuk menyambut Ramadan. Nah, itu haram juga, tidak boleh. Qalahu Al-Bandaniji. Al-Imam Al-Bandaniji mengatakan hal demikian. Apa dalilnya? Liqauli Ammar ibni Yasir radhiyallahu anhuma. Sebagaimana perkataan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu, Pak, pernah disiksa oleh orang kafir Quraisy dan dipaksa untuk murtad. Akhirnya apa? Karena saking takutnya terhadap siksaan tersebut, Ammar bin Yasir pun pura-pura murtad. Setelah itu baru dilepaskan oleh orang kafir. Wahai Ammar, pergilah engkau. Sekarang kami membebaskan engkau karena engkau sudah murtad. Akhirnya Ammar pun mendatangi Rasul sambil menangis, Pak. Halaka Ammar ya Rasul. Wahai Rasul, Ammar sudah celaka. Kata Rasul, wahai Ammar, cerita dulu. Jangan engkau memponis dirimu sebagai orang yang celaka. Cerita dulu.
Akhirnya Ammar pun bercerita, wahai Rasul, aku dan keluarga aku disiksa agar aku kembali murtad. Ibuku dibunuh karena tidak mau murtad. Ayah dibunuh karena tidak mau murtad. Ketika giliran aku akan dibunuh, maka aku pun berpura-pura murtad agar selamat. Wahai Rasul, celakalah diriku yang telah murtad. Kemudian turun sebuah ayat yang bunyinya illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Saya lupa surat apa, ayat berapa, tapi bunyinya seperti itu. Orang-orang yang keluar dari agama Islam, orang kafir, orang murtad, maka tempatnya di neraka. Mereka mendapatkan murka dari Allah. Kecuali mereka yang murtad dalam keadaan terpaksa, dipaksa. Sementara hatinya masih beriman kepada Allah. Jadi dari ayat ini, Pak, paksa itu tidak jadi masalah, ya. Hukumnya masih hukum mukmin, dihukumi sebagai orang beriman, statusnya masih beriman. Misalkan ini mah cuma jaga-jaga aja, Pak, ya. Kalau sekarang kan alhamdulillah negara kita masih aman, tapi khawatir di satu saat, di satu waktu, di satu keadaan Bapak Ibu dipaksa untuk murtad. Kalau tidak murtad, taruhannya nyawa. Tidak murtad, taruhannya keluarga. Ya, maka di sanalah Bapak Ibu boleh pura-pura murtad. Boleh pura-pura keluar dari agama Islam dengan syarat yang murtad mulutnya saja, tapi hatinya tetap Di India itu sering, Pak, kejadian, Pak. Orang-orang Islam di India itu sering dipaksa oleh orang-orang Hindu ekstrim. Di India kan Hindunya ekstrim, Pak. Perdana Menterinya siapa namanya? Modi. Nah, si Modi itu kan ya partai Hindu ekstrim, ya. Si Modi, Perdana Menterinya Hindu ekstrim. Kemudian banyak dari warga Hindunya juga ekstrim-ekstrim, ya. Banyak umat Islam di India yang dipaksa untuk bersujud kepada patung-patung mereka, Pak. Atau dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang mengagungkan dewa-dewa mereka. Itu kan murtad, Pak, betul ya? Terjadi dalam keadaan terpaksa, maka tidak jadi masalah, ya. Selama hati kita beriman, selama itu pula status kita masih sebagai orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuman kata para ulama, terus terang dan jujur itu lebih afdol, walaupun taruhannya nyawa. Pistol udah di sini, Pak, ya. Kemudian kita dipaksa untuk murtad, tapi kita teguh dengan pendirian kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Agama yang benar yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Habis ngomong itu jeder, meninggal. Itu lebih afdol dan matinya dianggap mati syahid. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana nih kalau Bapak Ibu dalam keadaan seperti itu? Mau jujur terus terang apa pura-pura murtad? Pura-pura aja dah. Kesian anak bini. Ya, ditimbang-timbang aja, Pak, ya. Mau masuk surga VVIP, jedor surga. Atau masih mau main sama anak istri, ya pilihan lah, ya. Ini ada keringanan kok dalam agama, ya. Kurang lebih seperti itu. Itu pernah dialami oleh periwayat hadis ini, yaitu Ammar bin Yasir. Nah, Ammar bin Yasir, periwayat hadis ini beliau mengatakan, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Man shoma yaumasyak, barang siapa yang berpuasa
berpuasa pada hari yang diragukan pada tanggal 30 Sya'ban faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu punya julukan, Pak. Julukan beliau itu Abul Qasim. Abu bapak, Al Qasim adalah seorang anak laki-laki yang bernama Qasim. Jadi Rasul itu punya 3 anak laki-laki. Anak yang paling besar namanya Qasim. Maka disebutlah Rasul Abu Al-Qasim, bapaknya Qasim. Ya. Memang salah satu tradisi di Arab itu, Pak. Jadi tradisi di Arab itu nyebut nama orang itu enggak nama aslinya, tapi julukannya, kunyah. Nah, julukan itu diambil dari anak pertama. Jadi kalau anak pertama namanya Qasim, maka julukannya Abul Qasim, bapaknya Qasim. Kalau anak pertama namanya Ali, maka disebut Abu Ali. Itu kalau buat bapak-bapak. Buat ibu-ibu, Ummul Qasim atau Ummu Ali. Diambil dari anak pertamanya, ya. Anak pertama bapak perempuan, ya sudah, berarti pakai nama anak perempuan itu. Ummu Zainab, Abu Zainab. Bapaknya Zainab, ibunya Zainab, ya. Itu tradisi di Arab, Pak. Dan memang di Arab itu jarang sekali orang nyebut nama asli, pasti pakai julukan. Saya 2 tahun tinggal di satu daerah namanya Mashhad di Yaman Selatan. Ada satu perkampungan Baduy namanya Mashhad. Selama 2 tahun saya tidak tahu nama asli muazin Masjid Mashhad, karena terkenalnya itu sebutan Abu Ali. Ya kita nyebut Abu Ali aja. Ya Aba Ali Ta'al, Abu Ali ke sini, bapaknya Ali ke sini. Saya nggak pernah tahu tuh siapa sih nama aslinya. Sampai-sampai udah 2 tahun saya baru mempertanyakan, oh siapa nama Abu Ali? Oh ternyata namanya itu Hasan. Namanya Hasan, tapi karena anak pertama namanya Ali, maka ya sudah, panggilan yang populer di kalangan masyarakat adalah Abu Ali. Kalau di Arab begitu, Pak. Ya. Makanya jangan heran kalau di para penulis itu namanya nama-nama panggilan semua. Ya. Kayak misalkan Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah, Abu Janda. Bukan itu, Mama. Bapak tahu nama asli Abu Janda siapa? Permadi Arya, ya. Ya, orang ngawur, orang nyeleneh gitu. Bapak kalau pengen terkenal ya ikuti jalannya Abu Janda, Pak. Khalif tu'raf, ya. Berbedalah engkau dari yang lain, niscaya engkau akan terkenal. Artinya nyelenehlah engkau, pasti cepat terkenal. Kalau pengen terkenal nyeleneh aja. Jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kita kembali ke hadis tadi. Ammar bin Yasir mengatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan tanggal 30 Sya'ban, maka sungguh dia telah bermaksiat. Dia telah menentang ajaran bapaknya Qasim, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shahahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim, disahihkan, divalidasi oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Wa rawahul Bukhari ta'liqan, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara ta'liq. Walau soma yaumasyak lam yasih fil asah. Dan jika seseorang memaksakan diri untuk berpuasa pada hari yang diragukan, maka puasanya itu tidak sah menurut pendapat yang paling benar dan dapat dipercaya. Kiasan ala saumi yaumil id bi jami'it tahrim. Dasarnya adalah kias, analogi terhadap puasa Idul Fitri dan Idul Adha,
Berpuasa di Idul Fitri dan Idul Adha tidak sah dan hukumnya haram. Begitu pula berpuasa pada hari yang diragukan, 30 Sya'ban. Waqila yasih, tapi ada ulama yang mengatakan sah. Li'annahu qabilun lisaumi fil jumlah, karena ini berbeda dengan puasa pada umumnya. Bi khilafi yaumil id walau nadara shaumu yaum syak lam yasih fil asah. Jadi Pak, ada ulama yang mengatakan bahwa berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban tetap sah, walaupun hukumnya haram. Sama seperti sholat pakai sarung, boleh mencuri, sah tapi haram. Sebagai berpuasa pada tanggal 30 sah, walaupun haram. Cuman jadinya sia-sia Pak, cuman sekedar sah saja tapi tidak ada pahalanya. Kerja nggak digaji bagaimana? Ya nggak mau kita. Sama dengan orang puasa nggak ada pahalanya, sia-sia. Walau nadara shauma yaumi syak lam yasih fil asah. Andai ada orang yang bernazar ingin berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, maka nazarnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak boleh bernazar terhadap sesuatu yang haram. Nazar itu Pak hanya pada sesuatu yang sunnah. Ya, nazar pengen puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis yang tadinya sunnah naik jadi wajib. Ya, nazar pengen kurban yang sunnah jadi wajib. Jadi nazar itu pada sesuatu yang sunnah. Tidak boleh bernazar pada sesuatu yang haram. Saya nazar pengen mabuk, beli topi miring, dan pengen traktir jamaah mabok bersama. Nggak boleh, tidak sah bernazar pada sesuatu yang haram. Begitu pula bernazar untuk berpuasa pada tanggal 30 Sya'ban, tidak sah karena haram. Titik. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata semakin kesini posisi saya semakin rendah. Tambah mendem ya? Iya. Ini gimana naikinnya? Ya nggak apa-apa lah, mau ya sebentar lagi selesai. Kok mic tambah tinggi?